nafas dan olah gerak. Oleh karena itu kalau dibandingkan antara olahraga yang lain, apalagi olahraga prestasi ya. Kalau BEP ini termasuk sudah sekarang masuk Kormi baru tahun 2021 Pak. Masuk Kormi itu adalah lembaga yang menyusui olahraga non prestasi. Jadi pemerintah sekarang lagi menggalakkan olahraga non prestasi, ada yoga, ada jantung sehat yang gitu-gitu ya. Nah, BEP ini baru masuk Juni Pak, Juni 2021. Nah, kalau dibandingkan dengan olahraga lain, mungkin zaman yoga aja beda sama apalagi yang lain belum. Jadi kalau olahraga lain itu tujuan utamanya adalah melenturkan otot, ya, menguatkan, membuat otot, membuat jaringan otot, kemudian ya kaki, ya tangan gitu. Tapi kalau BEP itu utamanya Pak olah nafas dengan maksud O2 yang kita hirup, yang kita bebas ini dengan harapan akan dioptimalisasi untuk proses oksidasinya. Jadi dia masuk, kemudian ketemu glukosa atau gula yang ada di darah kita, itu menjadi diproses ke oksidasi ya. Itu ada yang namanya energi atau power tenaga itu. Jadi BEP memang justru tidak mengeluarkan energi Pak. Jadi justru dia menyimpan energi. Jadi yang di sini ini adalah cakra mahkota, ini cakra wilayah dada, itu terus tulang ekor ya, itu cakra dasar. Kemudian ini tulang-tulang sini. Kemudian pusat energi kita itu manipura namanya, itu di pusar Pak. Makanya pusar ini untuk menyimpan energi ya, nanti di situ disimpan ya. Kalau BEP itu setelah kita latihan itu menyimpan di situ semua. Makanya kenapa harus pagi sore jadi rutin. Karena kalau dikatakan karena menyimpan kemampuan disimpan kemudian diproses oleh sel-sel kita ke jaringan-jaringan tubuh kita itu habisnya itu 8 sampai 10 jam. Makanya kenapa sore ikut lagi gitu, isi lagi, ngecas lah bahasanya, ngecas lagi. Itu tuh bedanya antara olahraga yang non BEP sama yang BEP. Nah, setelah diproses itu ada keluaran, ada CO2 itu kalau, kemudian ada air itu keringat itu Pak. Makanya walaupun gerakannya tidak banyak, keringatnya banyak Pak. Jadi orang-orang baru itu akan jadi air, kemudian bisa terus pipis gitu ya, terkentut yang gitu-gitu, itu anunya yang keluarannya. Energi kita pakai, makanya kita tidak boleh bocor pada waktu. Nah, BEP itu bisa dilakukan di mana saja, oleh siapa saja dan kapan saja. Jadi karena hanya ngolah nafas, kita nyopir juga bisa Pak. Nafas asal jangan ada AC, kalau kadang nyopir jangan dipakai AC itu bisa juga. Hirup, kemudian ditahan, terus dikeluarkan melalui mulut. Prinsipnya itu. Jadi kalau olah nafas ini adalah menghirup. Ini kalau kita biasa, ini kita tuh 500 cc Pak. 500 cc liter. Jadi anunya yang masuk. Kemudian yang masuk paru-paru itu hanya sekitar 70% Pak. Yang 30% itu mampir di alveoli namanya, di organ paru-paru. Nah, kalau udara itu masuk Pak, itu harus, makanya gerakannya terus tarik, kemudian terus ditekan kan Pak. Itu maksudnya supaya paru-paru kita itu menekan diafragma, sehingga luasan paru-paru kita itu menjadi luas Pak. Kalau menurut dokter namanya Husnul itu ya, waktu saya pelatihan kemarin, itu luasnya paru-paru kita itu 2 kali lapangan tenis Pak. Saya itu ya percaya atau tidak lah, kita percaya, kita bukan ahlinya Pak ya. Itu seorang dokter dan dia doktor. Jadi saya yang melatih yang memberikan pelatihan saya itu 2 kali, saya tanya 2 kali lapangan tenis kan luas sebenarnya. Paru-paru kita kecil sini, tapi itu gambarannya seperti itu. Sehingga kalau kita tekan diafragma, sehingga
luas, kemudian perut itu kan jadi kembung, harus dikembungkan supaya bisa menekan ke bawah. Jadi kan ke bawah. Nanti caranya narik nafas seperti apa nanti saya ceritakan. Itu